Sebenarnya tadi gue pengen nanya, cuma udah ada yang kejawab sih di ini dia. Lo ada nggak, Ses? Ada sih. Tadi kan soalnya sempat bahas ada kalimat kalau kesimpulannya KMITB itu saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan ya, aku sendiri agak kepikiran juga karena mungkin masa MFT ini karena nggak tahu sebenarnya keadaan KMITB itu kayak mana, karena emang senatornya lagi gak ada beberapa tahun ini, 2 tahun ini sebenarnya. Nggak tahu nih ini KMITB sebenarnya apa yang perlu diubah, apakah sebenarnya ada sesuatu yang nggak benar atau selama ini sebenarnya baik-baik aja. Kalau menurut Bang Iben sendiri gimana tuh? Sebenarnya nggak baik-baik aja dari KMITB saat ini apa sih yang bisa dibagiin ke teman-teman HMFT supaya men-trigger nih orang-orang mau masuk jadi senator? Oke, makasih banyak, Ses. Gini, sebenarnya gitu ya. Ketika saat itu mungkin yang cerita dulu, saat itu mas sekarang bedanya apa ya? Bayang. Saat itu kenapa aku sebut sedang tidak baik aja keadaannya? Karena ya bayangin aja teman-teman, ketika dulu di zaman waktu itu kan udah chaos banget kayak ITB. Terus akhirnya muncul Royan gitu ya, yang dia waktu pemilu itu kan calon doang. Jadi kayak sedikit loh udah mau balik chaos. Royan diharapkan di sosok bisa membalikkan keadaan itu, ternyata satu calon doang pemilihannya gitu, kayak dia orang-orang jadi makin pesimis. Jadi itu tuh kayak ITB itu lagi pesimis gitu, pesimis. Kita kehilangan sosok panutan lah kasarnya. Karena terakhir tuh yang bisa dipanutan adalah Bang Ardi, setuju nggak? Di sini pada tahu Bang Ardi kan? Tahu. Ardi Rasimardana, tahu ya? Nah itu sosok panutan di masa dulu lah gitu. Aku pun cukup panut pada beliau gitu ya. Beliau keren banget. Tapi semenjak Bang Ardi itu lulus gitu ya, kayak yaudah los gitu, nggak ada lagi sosok yang jadi panutan di KMIT saat itu. Sedih kan? Terus hingga akhirnya itu Royan yang awalnya kita ragukan gitu ya. Terus ketika ada momen, teman ingat ada namanya momen FMC di korupsi, itu Royan ya bang kabinet lah ngelakuin KMITB, ngelakuin aksi sampai masuk media massa gitu, sampai diundang ke Mata Najwa, ke TV One dan lain-lain, kan terkenal banget tuh. Orang-orang jadi mengidolakan beliau lah kasarnya. Nah, muncullah gitu sosok Royan gitu kan di tengah-tengah diskusi, karena ternyata muncul Royan tuh bisa gitu. Jadi sosok yang kita panutin bareng-bareng. Main itu gitu, bahkan ketika aku nanya nih, aku kan dulu kabinet juga jadi dirjen, aku nanya ke anak-anak magangku gitu ya. Di sana harusnya ada orang di sini harusnya, cuman nggak tahu ada atau enggak. Nah, nanya gitu ke teman-teman gitu, magangers kayak, kalian kenapa sih mau masuk kabinet ya, mau jadi magangers? Nah, atau jawabnya kak, karena simple, karena aku lihat Bang Ryan keren banget kak, jadi aku mau masuk kabinet. Sudah kayak, ih gila nggak sih gitu. Ternyata ada nih orang ke-trigger mau bermain karena Royan gitu. Kan seneng nggak sih kayak, berarti kayak ITB akhirnya punya sosok yang bisa diidolakan gitu. Gitu. Jadi udah mulai naik nih kemajuan di KMITB, udah mulai bagus. Kan udah keren ya. Nah, cuma pas aku tadi masuk kongres gitu ya. Terus ngeliat kayak, waduh kongres tuh tadi sempat diobrolin sama kalian sebelum mulai. Kongres tuh sempat di batas ambang batas lah. Karena minimal 30 nih KMJ. Kalau satu pun itu tuh 30 dari 30 di 16 tuh gitu anggotanya. Satu pun gitu nge-recall 29 bubar kongresnya gitu. Kongres bubar, langsung balik ke FKHJ, balik ke yang mimpin ya para kayu-kayu lagi. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita udah berhasil naik gitu ya, berhasil naik mahasiswaannya di Royan ini berhasil naikin itu, tapi ya kita ketika bubar kongresnya, kita bakal kembali mikirin internal lagi kan gitu. Akhirnya ya hilang semuanya gitu. Jadi balik ke awal lagi, sedih nggak sih kayak ternyata yang itu kongresnya saat itu gitu. Itu ya ternyata dari jumlah forum yang hampir ambang batas, terus jadi agenda pun cukup aneh lah gitu, pembahasannya cukup gagap kongres saat itu. Jadi aku akhirnya kalau aku KMTB itu nggak bener nih gitu, ternyata lagi nggak beres saja, akhirnya aku mau jadi nyalon lah jadi senator singkatnya. Nah cuman sekarang ya ketika aku jadi senator, udah masuk kongres juga, ternyata udah mulai banyak perbaikan yang dilakukan kongres sendiri. Perbaikan yang dilakukan, terutama oleh Guntur ya, oleh ketua kongres sekarang. Aku cukup mengapresiasi dia sih, karena ya dia merubah nih struktur kongres yang dulunya tuh ya berdasarkan simpelnya ya, kebijakan kongres itu dirubah, disesuaikan, diadaptasikan, jadi sesuai dengan keadaan di mahasiswa ITB sekarang gitu. Komisinya berubah jadi lebih adaptif dengan keadaan sekarang.
dan dia lebih baik, aku lihat masih better lah sekarang keadaannya. Dan ketika ditanya gitu kayak Bang Iben sekarang apa sih yang nggak ideal, jujur aku sebenarnya cukup bingung jawab apa gitu yang nggak ideal, karena ya sudah much better juga sekarang dibanding keadaanku dulu ketika dulu masih mau nyalon jadi senator. Cuman ya mungkin nanti di akhir lah bisa kita bahas hal lainnya. Menurutku masih nggak ideal. Cuman nanti cuma di akhir aja. Kalau aku simpulin mungkin keadaan pas Bang Iben waktu itu baru masuk himpunan, pas Bang Iben baru membuka diri untuk melihat KMITB itu, keadaan KMITB sedang kacau dengan hilangnya sosok pemimpin. Bang Wali waktu itu sedang ada gejolak di perkabinetan, dan menurut Bang Iben sendiri ada hilangnya sosok kepemimpinan gitu. Di KMITB ini mulai hilang gitu. Yang terakhir Bang Ardi itu, kalau yang nggak tahu Bang Ardi itu masuk mata Najwa juga kan ya, pas kartu kuning Jokowi. Iya bener banget, dia terkenal juga kan gara-gara itu. Kalau iya Bang Wali dong ya nggak masuk mata Najwa ya, kasihan banget Bang Wali. Bang ini kan kemarin masuk ya Bang Royan ya, Bang Royan kemarin KPK ya, demokrasi dikebiri ya, masuk dia. Memang harus ada isu-isu di masyarakat supaya masuk ke mata Najwa, pengen masuk juga deh. Kalau dari lu ada yang mau ditanyain nggak nih dari Bang Iben?